Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di pembelajaran fisika. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas tentang ketidakpastian hasil pengukuran. Ya, setelah minggu kemarin kita belajar tentang pengukuran. Hasil pengukuran itu harus kita laporkan. Nah, bentuk pelaporan hasil pengukuran itu kita tulis ini X, nah, sama dengan X0 plus delta X, ya. Dimana X0 hasil pengukuran tunggal, ini untuk pengukuran tunggal, delta X ketidakpastian hasil pengukuran. Oke. Pada kesempatan kali ini pengukuran nanti ada dua macam yang kita bahas, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Ya, kita pengukuran tunggal dulu. Apa sih pengukuran tunggal? Pengukuran tunggal ya pengukuran yang dilakukan hanya satu kali pengukuran. Sedangkan ketidakpastian untuk pengukuran tunggal itu, ini sama dengan setengah kali skala terkecil. Setengah kali skala terkecil. Nah, kalau ditulis ya delta X untuk pengukuran tunggal ini sama dengan setengah ya kali skala ya skala terkecil. Skala terkecil. Ya, skala terkecil. Nah, kalau untuk jangka sorong ya jangka sorong skala terkecilnya berapa? Delta X-nya. Ya, maaf, bukan delta X-nya ya. Nah, skala terkecilnya skala terkecilnya itu 0,01 cm. Gitu ya. Terus kalau mikrometer skop, nah skala terkecilnya 0,01 sama ya, tapi apa ini mili ya, jangan lupa ya, mili. Oke, contohnya ya, contoh hasil pelaporan pengukuran tunggal nih. Misalnya kalian mengukur dengan menggunakan jangka sorong, hasilnya nih 2,32 gitu ya. Nah, bagaimana cara melaporkannya? Nah, X0-nya berarti 2,32, delta X-nya 0,05. Kenapa? Setengah dari 0,001 sama dengan 0,005. Maka hasil pelaporannya, nah, sebetulnya kalau ditulisnya kan seperti ini nih. Nah, berarti X-nya berapa? 2,32 gitu ya. Nah, sini plus minus 0,005. Nah, kita perhatikan di sini di belakang komanya 0,05. Ada 3 angka di belakang koma. Sedangkan sininya ada 2. Maka di sini ditambahin 1 biar sama. Nah, maka hasilnya menjadi ini. Nah, ya. Caranya seperti ya, ini kan 0 kenapa? Karena di sini di belakang koma ada 3 angka. Maka di sini juga di belakang koma nanti ada 3 angka. Oke, paham ya untuk pengukuran tunggal ya? Oke, lanjut. Sekarang pengukuran berulang. Nah, kalau pengukuran berulang, cara pelaporannya ini X. Nah, plus sama ya, sama bentuknya sama, delta X. Nah, karena ini pengukuran berulang, maka ini bukan X0-nya, bukan hanya 1, tapi ini rata-ratanya. Ya, rata-ratanya misalnya. Nah, pengukuran kenapa kok kita melakukan pengukuran berulang itu ini yang penting ini. Karena agar diperoleh hasil yang teliti dan akurat. Nah, pengukuran berulang lebih baik ini
lakukan 5 sampai 10 kali. Gitu ya. Oke, nah yuk. Caranya langkah yang pertama itu kalian menentukan, nah apa nih, langkah pertama ini menghitung rata-rata hasil pengukuran. Kalau kalian mengukur sekian kali gitu ya, maka nanti hasilnya X1 nya berapa, X2, X3 sampai X ke N. Kalau 5 kali ya X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya. Nah, terus cara menghitung rata-rata ya, jumlah dari data tadi dibagi jumlah kali pengukuran. Nah, X1-nya berapa, X2-nya berapa, ditambah X3, tambah X4, tambah X5 kalau 5 kali. Dibagi berarti ada berapa kali pengukuran? 5 kali pengukuran. Ya, dah ya. Terus yang kedua, kalian menentukan ketidakpastian. Nah, ini pakai rumus nih. Di sini N sudah tahu tadi jumlah pengukuran. Nah, sigma XI itu apa? Ya, pengukurannya tadi berapa kali pengukuran? Datanya tadi. Nah, ini dikuadratkan. Tapi ingat ya, terus kemudian di sini dijumlah dulu baru dikuadratkan. Kalian nggak usah bingung, nanti ada contoh di bawahnya. Nah, yang penting sini juga. Nah, kalau nanti ada ketidakpastiannya, ketidakpastian relatif. Nah, ini ada ketidakpastian relatif. Ya, untuk menghitung berapa angka pentingnya tadi. Tapi kalau pengukuran tunggal tadi kan enggak. Nah, kan sesuai dengan skala terkecilnya tadi ketidakpastiannya ini. Kalau di sini di belakang koma ada 3 ya sini ada 3. Nah, tapi kalau di sini nanti ditentukan dengan ketidakpastian relatif. Nah, setelah kita menghitung ini tadi ketidakpastiannya, nah, ya ketidakpastiannya sudah ya. Nah, ini X-nya ini X rata-ratanya, ya, kali 100%. Kalau nanti hasilnya ketidakpastiannya relatif itu 10% ya. Nah, 10%, maka angka pentingnya hanya ada 2. Ya, 2 angka penting. Tapi kalau hanya 1, kurang lebih sekitarnya. Nah, ini ada 3 angka penting. Nah, pakai ini. Kalau nanti 0,1, nah berarti sini lebih teliti begitu ya. Nah, berarti sini nanti ada 4 angka penting. Oke ya. Nah, ini tapi ini saya bingung di sini. Insya Allah nanti ada contohnya, gitu ya. Udah ya. Dan inilah langkah-langkahnya. Kemudian kalau sudah nanti dilaporkan bentuknya seperti ini. Nah, oke, lanjut. Contoh soal. Nah, ini ada kita mengukur 5 kali pengukuran. Hasilnya ini. Nah, hasilnya ini. Ya, 5 kali pengukuran hasilnya itu. Nah, ini kalau pengukuran berulang ini tidak melihat jangka sorong dan mikrometroskop, tapi sudah hasilnya saja yang ada yang terserah di sini. Oke ya. Terus kita selesaikan. Berarti jumlah XI. Nah, ini kita buat tabel. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data 4, ke-5 nomornya ya. Ini hasilnya ini. Kemudian kita jumlah. Berarti jumlah biasa. Jumlahnya berapa? Nah, ini sigma XI. Ini gitu ya. Terus kemudian kalau yang ini dikuadratkan dulu 2,40 dikuadratkan hasilnya ini. Ini hasilnya kemudian dijumlah. Maka lambangnya dikuadratkan dulu baru dijumlah hasilnya ini. Gitu ya. Nah, langkah yang pertama tadi hitung data rata-ratanya, hasil pengukuran rata-rata. Jumlah XI-nya berarti ini ya, ini. Nah, pertama masuk sini. Iya. Ya. Terus kemudian ini N-nya berapa? N-nya 5. Kalau 5 nih lihat dari datanya 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya ini. Oke? Nah, kemudian yang kedua kita menghitung ketidakpastiannya.
Nah, karena ini kita sudah bantu dengan tabel ini akan memudahkan. Ini jumlah sigma XI kuadratnya. Nah, berarti ini. Nah, ini masukkan ke sini. Iya. Nah, gitu ya. Terus kemudian jumlah data dikuadratkan, berarti jumlah datanya ini masuk ke sini. Tapi ingat loh ya, ini dikuadratkan dulu. Kalau yang ini sudah dikuadratkan di sini. Tapi kalau yang ini dikuadratkannya di rumus ini. Oke, nah hitung pakai kalkulator, ternyata hasilnya ini 0,007. Terus kita hitung ketidakpastian relatif. Delta X per X 100%. Karena ini dalam persen ya, dalam persen. Karena tadi kan syaratnya ini dalam persen kan. Nah, ini. Nah, syaratnya dalam persen. Gitu ya. Maka ini juga nanti dikalikan 100%. Ya, ini tanda titiknya lah. Nah, hasilnya 0,289. Ya. Nah, ini akan mendekati hasilnya tadi berapa? 1% ya. Ya. Ya, 1%. Ya. 1% ya. Berarti 3 angka penting. Kenapa kok enggak 0,0 lebih mendekati yang ini 0,9. Nah, kalau ini terlalu nanti kalau ini 4 angka penting berarti terlalu teliti. Nah, kita bulatkan ke atasnya saja, gitu ya, jangan ke bawah. Ya, nah, kita kalau membuatkan ke atas jangan ke bawah, gitu ya. Ya. Berarti ini hasilnya 3 angka penting ya. Nah, tadi kan ini, nah ini X-nya delta X atau simpangan, S itu simpangan atau delta X-nya ya. X sama dengan X ini X rata-rata ditambah delta X-nya atau X simpangannya atau simpangan X-nya. Nah, perhatikan. Ini hanya ada 3 angka penting. Nah, hasilnya kan ini 2,42. Nah, ini ada berapa angka penting? Ini ada 3 angka penting. Karena 3 angka penting, di belakang 2, di belakang koma ini ada 2 angka penting. Di belakang koma ini ada 2 angka saja. Maka di sini nanti harus hanya ada 2 angka saja. Lah kok ini 7? Nah, berarti ini dinaikkan ke sini. Gitu ya. Kalau dinaikkan berarti kan dibulatkan menjadi 1. Berarti hasilnya 2,42 plus minus 0,01 ini. Oke? Paham ya? Oke. Demikian dari pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya dan selalu semangat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.